Tapi Pak, mungkin ada alasan apa waktu menjadi saksi ahli itu disampaikan juga atau enggak? Jadi Saya sampaikan. Saya sampaikan semuanya seperti itu. Jadi agar penyidik ekstra hati-hati seperti itu. Karena RJ ini sesuatu yang baru. Pak Ugro ini sedikit Pak. Kemarin terakhir Bapak dipanggil sebagai saksi ahli Pak ya? Saksi yang Meringankan dari Mas Roy ya. Boleh cerita sedikit Pak selama memberikan keterangan di dalam, kalau boleh ada yang di-share apa saja yang disampaikan. Ya, saya jelaskan sejak dari awal. Ya. Dari awal laporan polisi. Jadi saya cukup lama bertugas di bidang reserse dan beberapa kali kasus besar saya ungkap. Semua itu landasan saya adalah melakukan analisa kriminal. Untuk bisa mengungkap kasus itu, kemudian menangkap pelakunya dan menyidangkan di pengadilan negeri. Nah, alat bukti atau barang bukti itu harus kuat. Jadi tidak bisa dikira-kira seperti itu. Nah, waktu di Polda kemarin saya ceritakan, sebetulnya pembuat laporan polisi itu idenya siapa? Jadi kan Pak Jokowi datang ke sana, langsung kan didampingi sama penasihat hukum pengacara, ya kan? Nah, laporan polisi saya evaluasi, saya analisa, ya kan? Laporan polisi Pak Jokowi yang kalau nggak salah nomor 2831, ya, itu bulan April atau Mei lah. Nah, itu menyebutkan menurut pengacara Pak Rifai waktu itu 3 orang dan beberapa kawan-kawannya. Tapi yang jelas itu kan menyebutkan dari 12 menjadi 8 katanya. 3 orang laporan polisi. Pelapor 3 orang nih pelapor maksudnya Pak? Ya, Pak Jokowi lapor sendiri, tapi ada 3 laporan polisi lainnya yang sama. Jadi ada 4 LP. Jadi 4 laporan polisi. 4 laporan polisi. Ya kan? Nah, laporan polisi ini kapasitas yang 3 ini sebagai apa? Apa nama dia juga dicemarkan? Ya kan? Kan kita belum tahu. Harusnya dari awal sudah ditolak oleh polisi. Walaupun kalau dikatakan undang-undang ITE itu karena sudah melalui apa? Media online, jadi siapapun bisa melaporkan. Saya bilang kalau gitu bisa dilaporkan di 38 provinsi dong. Nah, itu kan nggak masuk akal ya. Nah, ini tertib laporan polisi tidak ada. Ya kan? Nah, kemudian kalau laporan polisi tadi menyebutkan pelakunya 8 ini ajas penyertaan tadi nggak masuk. Siapa yang berperan melakukan perbuatan tersebut? Siapa yang turut serta melakukan tadi? Siapa yang menyuruh melakukan? Siapa yang membantu? Atau witlocker biasanya dikenal bahasa itu, ini tidak jelas. 8 jadikan satu semua. Malah dibagi 2 klaster. Nah, klaster juga tidak kita temukan di hukum acara pidana maupun hukum pidana. Jadi dari awal ini sudah salah kaprah. Kemudian pasalnya 310, 311. Pasal berkaitan penghinaan di KUHP yang lama, kan ini peristiwa masih KUHP lama nih. Itu ada 12 pasal. 12 pasal. Ya. Mana yang mau dipakai? 310 itu pencemaran lisan atau tertulis, atau kaitan 311 fitnah, atau 312, 313. Ini semua sudah diatur. Jadi kalau penegakan hukum pidana itu tidak boleh perbuatan itu dianalogikan. Oh, bisa kena 310, 311. Ya jelaskan aja, kalau 310 masuk nggak? 311 masuk nggak? Ya. Nah, 310 di situ ayat 3-nya menyatakan 310 KUHP ya. Itu kalau untuk kepentingan umum tidak bisa dipidana. Nah, 311 masuk nggak? Nah, 311 perbuatan yang dituduhkan tadi kan perlu dibuktikan dulu. Ya. Fitnah apa? Betul. Nah, kalau bisa dibuktikan ya nggak masuk di situ. Nah, waktu LP-nya Pak Jokowi sendiri disebutkan pasalnya atau? Sebutkan pasalnya, ditambah ITE. Oh, tapi itu Undang-undang KUHP-nya ada 2, 311, tambah Undang-Undang ITE ada 35, 32 dan sebagainya nih. Nah, ini pun melanggar pasal 63 buku ke-1 KUHP. Buku ke-1 KUHP, oke. Iya. Apa tuh Pak soal apa? Di situ dijelaskan di ayat 2 ya. Itu sama dengan pasal 125 KUHP yang baru sekarang sama. Ya kan? Nah, kalau ada peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan ada pidana umum dan pidana khusus, makanya digunakan pidana khusus.
Yang dipakai pidana khususnya. Ya. Jadi orang tidak boleh dimasukkan pasal semua seperti mau pesan apa? Saya mau pesan sate, gado-gado, pecel dan sebagainya, nggak bisa. Semuanya masuk. Semuanya nggak bisa pakai analogi. Jadi kalau ada beberapa ada perbuatan pidana yang kemudian melanggar beberapa peraturan pidana, itu pun dicarikan pasal yang terberat. Oh begitu. Oke. Nggak bisa seperti itu. Nah ini dari awal LP udah salah. Nah karena sekarang dilaporkan 8 terlapor atau 8 tersangka, ya kan? Nah, saya katakan kemudian muncul ada RJ, restoratif justice. Nah RJ ini kan juga mengacu ke pasal 79 hukum acara pidana, ya kan? Yang baru. Nah, tapi bukan hanya 79, ada pasal 80-nya, 81, 82. Tidak semudah itu membuat RJ. Sekarang saya katakan, RJ itu kan harus ada kesepakatan terhadap peristiwanya apa, pokok perkaranya apa. Nah, pokok perkaranya adalah yang dilaporkan tadi dari awal, LP yang awal tadi yang menurut saya balik lagi cacat hukum. Ya kan? Kenapa 310, 311 plus undang-undang ITE 8. Kalau mau melaporkan undang-undang kaitan 310, 311 yang ITE juga sama, sebetulnya kan harusnya tersangka satu-satu. Karena iya dalam pasal pencemaran nama baik dan fitnah itu tidak diatur bagaimana dilakukan secara bersama-sama, itu tidak diatur. Ya kan? Kalau nggak salah itu ada 12 pasal di situ, itu nggak diatur. Sehingga begitu kemarin ada RJ yang diberhentikan hanya di RJ hanya 2 orang. Nah peristiwa yang lain gimana? Karena begitu RJ kan ada kesepakatan dua belah pihak, ada permintaan maaf. Pak Egy Sujana saya dengar di podcastnya Madilog, saya tidak minta maaf. Saya koreksi, gitu loh. Wah, aneh seperti ini. Tapi di sisi lain kemarin juga ada yang permintaan maaf saya yang melakukan untuk pengacara yang penasihat hukum. Tim kuasa hukumnya. Berarti harus ada kesepakatan di situ. Kemudian ada penetapan pengadilan. RJ harus ditetapkan pengadilan. Kalau sudah disetujui RJ, ada penetapan pengadilan. Nah, kalau RJ sudah lengkap, ya kan? Kemudian penetapan pengadilan sudah ada, baru SP3. Baru dijalankan proses berikutnya ya. SP3 ini diatur di pasal 24 hukum acara pidana yang baru. Nah, itu ada 10 kriteria. Nah, itu lebih pusing lagi. Tapi salah satu kriteria adalah keadilan restoratif atau RJ tadi. Restoratif justice. Ya kan? Nah, kalau sekarang keadilan restoratif tadi sudah ditempuh sempurna, berarti SP3 itu berlaku semua. Jadi yang lain tidak lagi memohon, ya saya di SP3 juga dong, nggak bisa. Itu harusnya penyidik, kemudian pelapor, ya kemudian terlapor, sepakat bersama, difasilitasi. Nah, kesepakatan bersama itu ditandatangani pihak pelapor, terlapor, penyidik, semua juga tanda tangan di situ. Memang ini RJ ini barang baru yang kelihatannya mudah, tapi sulit di situ. Nah, itu mungkin yang sekarang jadi masih blunder seperti itu. Bapak mau sampaikan, ini tidak bisa sebagian aja dari 8 ini. Nggak bisa. Tidak bisa satu persatu atau cukup berdua. Semua satu kesatuan, Pak. Satu SP, semua SP. SP3, semua SP3. Betul. Kan itu nanti ada penetapan pengadilan. Kalau dipaksakan maju ke jaksa. Nah begitu jaksa melimpahkan ke pengadilan, di pengadilan udah bilang, oh ini sudah ditetapkan RJ. Kan nggak bisa maju juga. Semuanya maksudnya konteksnya ya. Iya, apa telepon aja, diterima aja lah, ini nggak enak, itu nggak mungkin. Hukum nggak bisa begitu, seperti itu. Gitu loh. Tapi Pak, mungkin ada alasan, apa waktu menjadi saksi ahli itu disampaikan juga atau enggak? Jadi saya sampaikan semuanya seperti itu, jadi agar penyidik ekstra hati-hati seperti itu. Karena RJ ini sesuatu yang baru, ya kan? Saya juga membaca pasal 79 sebelum berangkat ke sini sampai pasal 80 berapa itu? Itu malah agak ada yang aneh. Ini yang baru Pak ya? Yang baru. Iya, ini di luar kasus tadi ya. Iya. Jadi misalnya gini, penyelidik. Penyelidik ya? Penyelidik itu siapa? Kembali ke pasal 1 hukum acara pidana. Seluruh anggota Polri. Nah, kalau seluruh anggota Polri bisa sebagai penyelidik seperti KUHP yang lama, berarti pangkat Barada, strip merah 1, sampai Jenderal Bintang 4 itu penyelidik. Disebut penyelidik. Dan penyelidik bisa menyelesaikan RJ.
Oh, itu bunyi yang baru Pak ya? Loh, pasalnya di situ, makanya saya KUHP yang baru ini mungkin perlu dikoreksi ke depan. Berarti kalau penyelidik menghentikan perkara dengan cara restoratif justice, dia berhak menerbitkan surat ketetapan atau surat keputusan penghentian penyelidikan.